Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nafi Rifki Hasibuan dari kelas 11 IPA 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak atau adab kita dalam melakukan perjalanan atau berpergian, bertamu, dan menerima tamu. Maka dari itu, langsung saja. Yang pertama adalah berpergian. Siapa sih yang tidak pernah berpergian atau melakukan perjalanan? Semua manusia di bumi ini pasti pernah melakukan perjalanan, entah itu mencari rezeki, bersilaturahmi kepada keluarga, atau ibadah maupun umroh. Nah, jadi apa pengertian perjalanan itu? Menurut bahasa, perjalanan berasal dari kata rihlah atau safar, yang dimana artinya adalah perjalanan, atau perjalanan dalam hal tersebut diartikan perihal atau cara gerakan, berjalan, atau berpergian dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Nah, menurut istilah, perjalanan adalah suatu aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan atau berbagai macam sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan yang diinginkan. Nah, kita masuk ke dalam adab-adab dalam melakukan perjalanan atau berpergian. Yang pertama adalah sholat 2 rakaat safar dan berdoa. Ketika kita melakukan perjalanan, kita dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat safar dan berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan sampai tujuan yang kita inginkan. Yang kedua adalah mengembalikan hak dan amanat. Nah, apabila kita ingin melakukan perjalanan, hal yang pertama kali yang kita lakukan adalah mengembalikan hak dan amanat, yaitu dengan melunasi hutang-hutang dan mengembalikan hak dan amanat atau titipan orang kepada kita. Yang ketiga adalah apabila wanita ingin melakukan perjalanan, hendaklah menyertakan teman atau muhrimnya. Karena di dalam perjalanan mungkin dikhawatirkan wanita tersebut akan mendapatkan banyak kesulitan dan mungkin akan menimbulkan fitnah. Yang keempat adalah menyiapkan bekal untuk perjalanan kita dan juga meninggalkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena apabila kita ingin melakukan perjalanan, hendaklah kita menyiapkan bekal agar kita tidak kelaparan atau kehausan di dalam perjalanan. Tapi jangan cuma bekal untuk kita saja, tetapi bekal untuk keluarga yang kita tinggalkan. Yang kelima adalah mengangkat pemimpin rombongan. Di dalam melakukan perjalanan, hendaklah kita mengangkat seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, benar-benar bijaksana, adil, dan yang benar-benar paham tentang masalah perjalanan atau masalah safar. Dan yang keenam adalah berpamitan dan mohon doa kepada keluarga dan kerabat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selama perjalanan, jadi hendaklah kita berpamitan dulu kepada keluarga-keluarga kita agar mereka tahu kita bakal berpergian dan mereka ikhlas untuk melepaskan kita berpergian. Adapun doa dalam melakukan perjalanan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya adalah Maha Suci Allah yang memudahkan ini, perjalanan atau kendaraan bagi kami. Dan tiadalah kami berkuasa menggunakannya tanpa karunia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nah, yang kedua adalah tentang bertamu. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak pernah bertamu untuk mengunjungi keluarga atau mengunjungi kerabat yang jauh di sana? Nah, semua orang pasti pernah bertamu. Tapi ada adab-adab yang harus kita lakukan saat kita bertamu atau mengunjungi rumah kerabat kita. Apa saja adab-adabnya? Sebagai berikut. Yang pertama adalah niat yang baik dalam bertamu. Bertamu adalah hal yang positif. Begitu juga dengan niat kita. Niat kita, kalau misalnya kita ingin bertamu atau mengunjungi kerabat, niat kita adalah untuk menyambung silaturahmi, menjenguk keluarganya, melihat rumahnya, bukan hal-hal negatif gitu atau niat yang negatif seperti ya ibu-ibu yang sengaja datang ke rumah seseorang atau ibu-ibu yang lain hanya untuk bergosip. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua adalah berpakaian rapi dan pantas. Meskipun di dalam Islam kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang sederhana dan tidak berlebihan, tapi apabila kita bertamu, hendaklah kita melakukan atau berpenampilan yang rapi dengan memakai baju yang bersih, baju yang rapi. Itu juga sebagai penghormatan kita terhadap tuan rumah, karena nggak mungkin kita bertamu ke rumah orang dengan pakaian yang kotor, yang jorok, yang tidak dicuci gitu. Jadi hendaklah kita berpakaian rapi ketika kita ingin bertamu. Nah, yang ketiga adalah bertamu di waktu yang tepat. Kita juga untuk melakukan bertamu bukan hanya sekedar main datang aja gitu ke rumah orang, tetapi kita juga harus tahu gitu waktunya. Jangan tengah malam, subuh-subuh, atau lebih baiknya sebelum kita bertamu ke rumah
kerabat kita, hendaklah kita telepon dulu apakah ini waktu yang tepat untuk bertamu atau tidak. Nah, yang keempat adalah memberi isyarat dan salam ketika datang. Apabila kita sudah bertamu gitu atau sudah sampai ke rumah kerabat yang kita ingin untuk kunjungi, alangkah baiknya kita memberikan isyarat gitu, seperti mengetuk pintu, atau ya dianjurkannya adalah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang dianjurkan dalam Quran surah An-Nur untuk yang namanya melakukan atau mengucapkan salam sebelum kita bertamu ke rumah orang. Nah, yang kelima adalah bersalaman. Ketika bertemu kerabat atau seseorang yang kita bertamu ke rumahnya, hendaklah kita bersalaman dulu. Tapi bersalamannya sesama laki-laki dan sesama perempuan. Nah, yang keenam adalah sopan santun dalam sikap dan ucapan. Apabila kita sedang bertamu ke dalam atau ke rumah orang, ke rumah kerabat kita, alangkah baiknya kita untuk saling menghormati dan menyenangkan hati tuan rumah gitu. Jangan sampai ada hal atau kata-kata yang menyinggung atau menyakiti hati tuan rumah. Yang ketiga adalah tentang menerima tamu. Ada adab bertamu, ada juga adab menerima tamu. Nah, menerima tamu adalah kita sebagai orang yang dikunjungi dari pihak yang ingin mengunjungi rumah kita. Jadi kita yang menerima mereka datang atau mereka masuk ke rumah kita. Nah, tapi dengan menerima tamu bukan hanya sekedar menyuruh mereka masuk dan masuk rumah kita ada begitu aja. Tetapi ada juga adab-adab dalam melakukan menerima tamu. Nah, apa saja adab-adab menerima tamu? Sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah berpakaian yang pantas. Bukan hanya orang yang bertamu ke rumah kita aja yang harus memakai pakaian yang rapi, tetapi juga tuan rumahnya harus juga ya memakai baju yang rapi, baju yang bagus gitu ya. Karena itu juga sama dengan halnya kita menghormati tamu yang datang ke rumah kita dan juga menghormati diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah bersikap baik saat menerima tamu. Nah, apabila ada tamu yang datang ke rumah kita, sopan santun dan keramahan itu harus diutamakan. Karena ini merupakan hal yang membuat orang nyaman gitu bertamu ke rumah kita. Yang ketiga adalah menyediakan jamuan. Apabila ada orang yang bertamu ke rumah kita, hendaklah kita memberikan mereka dengan makanan atau minuman atau jamuan-jamuan dengan tidak harus yang mewah-mewah, tidak harus yang mahal-mahal, cukup dengan air putih, maupun apabila tidak sanggup lagi dengan air putih, kita bisa memberikannya dengan senyuman dan sikap yang baik gitu. Dan yang keempat adalah menghormati tamu yang menginap. Apabila ada tamu atau kerabat kita yang datang ke rumah kita untuk menginap, kita harus melayaninya dengan baik gitu. Kita harus memberikan jamuan seperti di rumah dia. Kita harus membuat tamu kita itu seperti nyaman berada di rumah dia sendiri. Kita harus membersihkan tempat tidurnya dan lain-lain lah. Kita harus membuat dia nyaman apabila ada tamu yang menginap ke rumah kita. Nah, yang kelima adalah mengantarkan tamu sampai halaman saat akan pulang. Apabila tamu tersebut yang datang ke rumah kita telah pulang, sunnahnya adalah kita sebagai tuan rumah harus mengantarkan orang yang bertamu ke rumah kita itu sampai ke halaman. Nah, yang keenam adalah wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Karena ya secara logika saja itu mungkin bisa menimbulkan fitnah gitu. Nah, itu dilakukan untuk menjaga wanita tersebut dari fitnah dan bahaya yang mungkin terjadi atas diri wanita tersebut. Nah, mungkin segitu saja video kali ini tentang saya menjelaskan apa-apa saja adab dalam melakukan perjalanan atau berpergian, adab bertamu, dan adab menerima tamu. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang telah menonton. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila saya ada melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.